Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Rauf Singkil, penulis kitab Tarjumanul Mustafid yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah sampai ayat berapa? 8 ya. Ayat 8 dari surat Asy-Syams pada halaman 599. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hanya saja telah beroleh kemenangan yang menyucikan dia. Kan setiap setiap diri, setiap tubuh di sini itu diberi ilham tentang jalan baik dan jalan buruk. Maka disebutkan di sini hanya saja telah beroleh kemenangan atau telah berhasillah yang menyucikan dia daripada segala dosanya, dan telah rugi yang membinasakan dia dengan maksiat. Yang memilih jalan dasaha, mengotori, itu dia membinasakan diri. Kadzabat Tsamud bi taqwaha idzin ba'atha ashqaha. Telah didustakan oleh kaum Tsamud rasulnya Saleh dengan sebab durhaka, yakni durhaka mereka itulah sebab durhaka, yakni durhaka mereka itulah membawa mereka itu kepada mendustakan Rasul mereka itu tatkala bersegera. Idzin ba'atha ashqaha, ya. Tatkala bersegera yang terlebih celakanya atau yang paling celaka di antara mereka, yang bernama Qadar, atas membunuh unta. Ya, sebagaimana kita telah membaca pada ayat-ayat dulu sebelumnya tentang Nabi Saleh, bahwa kaum Nabi Saleh itu diberi cobaan dengan unta yang harus berbagi air dengan kaum Nabi Saleh itu, ya. Sehari untanya minum, sehari orang-orang kaumnya itu yang minum. Nah, tapi kemudian orang yang ini tadi yang namanya Qadar itu membunuh unta itu supaya mereka bisa minum air dari sumur itu setiap hari. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Maka berkata bagi mereka itu Rasul Allah Saleh, tinggalkan oleh kamu unta Allah dan minumnya pada hari bahagiannya. Jadi kalau pas gilirannya unta itu minum, ya kalian tidak usah minum dari air itu. Dan adalah bagi unta itu sehari, dan bagi mereka itu sehari minumnya itu. Fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka didustakan mereka itu Rasul itu, artinya peringatan Nabi Saleh itu tidak mereka dengar. Pada katanya Allah Ta'ala
maka dibunuh mereka itu unta itu supaya sejahtera mereka itu sekira-kira minuman unta itu, maka dibinasakan oleh Tuhan mereka itu akan mereka itu dengan sebab dosa mereka itu, maka dibangkitkan kebinasaan unta, kebinasaan itu atas mereka itu, maka tiadalah lepas seorang jua pun daripadanya. Jadi maka mereka membunuh unta itu yang tadi dipimpin oleh Qadar dengan pikiran bahwa kalau mereka meminum jatahnya unta itu mereka justru akan lebih sejahtera, lebih aman saja gitu ya. Tapi ternyata lalu Allah menurunkan azab, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah menurunkan azab atas mereka itu lantaran dosa mereka, maka semuanya dibunuh atau semuanya mati, fasawwaha, tidak ada yang ditinggalkan. Wala yakhafu uqbaha, dan tiada takut Allah diperikut oleh seorang pada membinasakan mereka itu. Ya, jadi Allah tidak khawatir, tidak takut bahwa nanti ada orang yang mengikuti penyiksaan seperti itu. Bayan ikhtilaf antara segala qari yang tiga pada membaca wala yakhafu. Maka Nafi' dan Abu Amr dan Hafiz membaca dia wala yakhafu dengan waw. Ini saya kira nafinya kok disebut lagi. Jadi maka Abu Amr dan Hafiz membaca dia wala yakhafu dengan wawu, dan Nafi' membaca dia fala yakhafu dengan fa. Ya, jadi ini ada kesalahan, nafi'nya tertulis dua kali. Dengan fa maka adalah maknanya tatkala dibaca dengan fa maka tiada takut Allah. Fala yakhafu uqbaha, maka Allah tidak takut dalam menyiksa orang itu. Wallahu a'lam. Kita teruskan dengan suratul Lail. Makkiyah wa hiya ihda wa ishruna ayah. Ini surat Al-Lail turunnya di Mekah, yaitu 21 ayat. Maka tersebut di dalam Baidawi hadis barang siapa mengaji surat Al-Lail niscaya dinugrahi Allah Ta'ala akan dia hingga ridho ia akan dia dan diafiatkannya akan dia daripada kesukaran dan dimudahkan baginya kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutup dengan kelamnya akan yang antara bumi, ya, jadi malam itu menutup dengan gelapnya itu menutup apa yang ada di bumi. Dan demi siang apabila terbuka dan nyata ia, ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Dan demi Tuhan yang kuasa menjadikan Adam dan Hawa. Ya, di sini walaupun yang disebut sebenarnya dzakara wal untha, ya, laki-laki dan perempuan. Tapi di sini oleh Abdul Rauf Singkil diterjemahkan dengan Adam dan Hawa. Bahwasanya amal kamu bersalah-salahan. Ya, artinya kalian itu berbeda-beda dalam beramal. Maka setengah yang mengamalkan akan amal bagi surga dengan berbuat taat, dan setengah mengamalkan bagi neraka dengan berbuat maksiat. Ini maksud dari innal sa'yakum lasatta. Sebenarnya usaha kalian atau perbuatan kalian itu berbeda-beda. Ada yang beramal untuk surga, ada yang beramal untuk akhirat. Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun orang yang memberi hak Allah
a'ta wattaqo. Dan takut ia akan Allah Ta'ala, ya, dan membenarkan Allah Ta'ala dengan kata la ilaha illallah, maka lagi akan aku senggerahakan ia bagi surga. Wa amma a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Ya, di sini semuanya dimaknai dengan makna agama, dalam pengertian amal baik, lalu masuk surga gitu. Walaupun sebenarnya teksnya berbunyi barang siapa memberi dan bertakwa serta membenarkan yang baik, maka akan kami mudahkan dia kepada jalan yang mudah. Dan adapun orang yang kikir akan hak Allah Ta'ala, yang tiada berkehendak akan pahala Allah Ta'ala, wa mambakhila wastaghna. Ya, wastaghna memang bisa berarti seperti itu. Istaghna, ya maksudnya dia merasa sudah cukup, tidak perlu bantuan atau tidak perlu memperhatikan akhirat. Yang tiada berkehendak akan pahala Allah Ta'ala, serta mendustakan ia akan la ilaha illallah. Jadi husna ini diterjemahkan dengan la ilaha illallah, maka kami senggerahakan ia bagi neraka. Ya, orang seperti itu kami sediakan untuk neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan tiada mengayakan daripadanya hartanya. Artinya hartanya nanti kalau sudah masuk neraka itu tidak ada gunanya. Dan tiada mengayakan daripadanya hartanya apabila tertolak ia ke dalam neraka. Bahwasanya atas kami menyatakan jalan yang sesat, supaya diikut suruh kami dengan menjalani petunjuk, dan kami tegahkan daripada mengendarai sesat, dan bahwasanya bagi kami jua dunia dan akhirat, maka barang siapa menuntut keduanya daripada yang lain daripada kami, maka bahwasanya tersalah. Ya, jadi di sini wa innalana lal akhirata wal ula. Jadi akhirat yang akhir dan yang awal itu milik kami. Jadi kalau orang mencari ke tempat lain itu pasti salah. Fa'adzartukum naron taladza la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Telah kami pertakut akan kamu, hei orang Mekah, akan neraka yang terpakat nyala. Terpakat itu ya yang dinyalakan, ya. Terpakat nyala di sini ya artinya yang menyala. Talazzo, yang sudah dinyalakan sehingga dia menyala. Tiada masuk kepadanya melainkan orang yang celaka, yang mendustakan Nabi dan yang berpaling daripada iman. La yaslaha ilal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan Nabi dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, dan lagi jauh daripadanya, dari neraka itu, dan akan dijauhkan, mungkin lebih dekat dengan teks Arabnya, akan dijauhkan daripadanya orang yang takut, yang memberi hartanya pada halnya menyucikan dengan dia pada Allah Ta'ala, seperti bahwa dikeluarkannya karena Allah Ta'ala, tiada karena riak, tiada dan sum'ah, maka adalah itu bernama suci pada Allah Ta'ala. Jadi akan dijauhkan dari neraka itu orang-orang yang atqa, yang menjaga diri, yang paling menjaga diri, yang menafkahkan hartanya untuk menyucikan diri. Ya, kata mufassir, turun ayat ini pada Abu Bakar Siddiq. Ya, ada mufassir yang mengatakan bahwa sabab nuzul dari ayat ini adalah Abu Bakar Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, tatkala ditebus Bilal yang atas imannya.
Jadi Bilal yang disiksa oleh tuannya, hamba yang disiksa itu ditebus oleh Abu Bakar. Jadi dia tidak bakhil untuk mengeluarkan hartanya agar Bilal bisa dibebaskan. Yang atas imannya yaitu hamba bagi Umayyah bin Khalaf. Maka adalah Umayyah itu apabila sangat keras panasnya, dikeluarkannya lah Bilal itu kepada panas serta ditentangkannya akan dia. Artinya di tempat yang ketika panas itu justru malah ditelentangkan Bilal itu. Maka ditindihnya dadanya dengan batu yang besar. Setelah itu dikatanya akan dia senantiasalah ku perbuat akan dikau seperti yang demikian itu. Artinya aku akan melakukan ini terus menerus hingga engkau mati atau kufur engkau akan Muhammad. Maka dikatanya pada halnya di dalam siksa wahid. Jadi jawaban Bilal ketika disiksa itu hanya wahid. Tuhan itu yang satu. Maka berjalan Abu Bakar pada suatu hari pada corong. Kelihatannya corong itu maksudnya adalah lorong ya. Lorong itu maka dilihatnya Bilal itu tengah disiksa, mereka itu akan dia. Maka kata Abu Bakar, bagi Umayyah, tiadakah engkau takut akan Allah Ta'ala pada menyiksa dia ini? Maka katanya, engkau jua membinasakan dia. Maka meluputkan olehmu akan dia daripada yang kau lihat ini. Jadi, kalau kamu biarkan ya dia akan terus begitu. Nah, nanti kalau kamu berbuat sesuatu mungkin dia akan berlepas. Maka kata Umayyah, maukah maka kata Abu Bakar, maukah engkau ada padaku seorang sahaya jenis orang hitam yang terlebih kuat daripada halnya atas agama ku beri akan dikau. Nah, jadi Abu Bakar menawarkan, maukah kalau saya tukar dengan budak yang lebih kuat, yang warnanya juga hitam. Maka kata Umayyah, mau aku. Maka diberi Abu Bakar sahaya itu akan dia dan diambilnya Bilal itu, maka dimerdekakannya akan dia. Maka kata kufar, tiada diperbuat Abu Bakar yang demikian melainkan karena membalas guna yang telah ada padanya daripada Bilal. Maka turun firman Allah Ta'ala, maka ini setelah Abu Bakar berbuat seperti itu, lalu turunlah firman Allah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan tiada bagi seorang, yakni Bilal dan lainnya pada Abu Bakar, nikmat yang dibalas, tetapi diperbuat yang demikian itu menuntut pahala Tuhannya. Jadi Abu Bakar tidak mendapatkan apa-apa dari segi dunia karena dia ditukar dengan budak yang lebih kuat. Jadi Abu Bakar tidak dapat apa-apa. Tapi dia hanya mencari pahala Tuhannya yang amat tinggi, karena adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerdekakan 6 orang sahayanya sebab mereka itu masuk Islam dahulu daripada pindah Nabi ke Madinah, dan 7 dengan Bilal ya, sebelum hijrah. Wala saufa yardo, dan lagi akan ridho ia akan yang dinugerahkan akan dia daripada di dalam pahala surga. Jadi Abu Bakar tidak memilih memerdekakan Bilal itu untuk hal selain keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pengajian kita pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.